Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA. Di tema 1 kita akan belajar tentang sumber bunyi. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai sumber bunyi, alangkah baiknya jika kalian mengetahui terlebih dahulu pengertian bunyi. Bunyi merupakan sebuah getaran di udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi terdiri dari infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik yaitu gelombang bunyi yang sangat lemah sehingga kita tidak mampu mendengarnya. Namun ada hewan-hewan tertentu yang mampu mendengar bunyi ini seperti angsa, gajah, dan juga jangkrik. Bunyi yang kedua adalah audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga ada bunyi ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang paling kuat dan tidak dapat didengar oleh manusia. Namun ada beberapa hewan yang dapat mendengar suara ini, yaitu kelelawar dan juga lumba-lumba. Ada 3 syarat agar bunyi dapat didengar. Pertama, adanya perantara atau medium seperti udara, benda padat, ataupun benda cair. Syarat yang kedua adalah adanya sumber bunyi, dan syarat yang ketiga adalah adanya reseptor atau penerima bunyi seperti telinga. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu bunyi kan? Sekarang, yuk simak baik-baik tentang sumber bunyi. Apa sih sumber bunyi itu, Ustazah? Oke, sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi, termasuk alat musik yang bernada maupun yang tidak bernada. Berikut ini adalah contoh sumber bunyi pada alat musik tradisional. Yang pertama adalah kendang tifa. Kendang tifa termasuk alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini harus dipukul supaya bergetar dan menghasilkan bunyi. Contoh yang kedua adalah kecapi. Kecapi di sini bukan nama buah yang biasanya sering kalian jumpai ya. Kecapi di sini maksudnya adalah salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik agar ada getaran di dalamnya dan menghasilkan bunyi. Contoh yang ketiga adalah saluang atau suling. Suling termasuk alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup agar udara di dalamnya bergetar dan menghasilkan bunyi. Dan contoh yang terakhir adalah angklung. Angklung termasuk alat musik yang dimainkan dengan cara digerakkan agar ada getaran dan menghasilkan bunyi. Nah, kalian sudah paham kan tentang macam-macam bunyi? Kalau begitu, kalian pasti bisa dong menuliskan nama alat musik, asal daerah, dan cara membunyikannya. Bunyi yang timbul di kehidupan sehari-hari ternyata juga dapat melakukan perabatan loh. Saat kita berbicara secara tatap muka, maka suara kita bisa terdengar karena adanya perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah peristiwa merambatnya suatu gelombang longitudinal melalui media zat padat, cair, ataupun gas sehingga sampai ke telinga kita. Sekarang, yuk kalian pahami manfaat dari perambatan bunyi. Manfaat perambatan bunyi di kehidupan sehari-hari contohnya adalah yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai hiburan seperti lagu atau nyanyian. Yang ketiga, sebagai eksplorasi sumber daya alam. Eksplorasi ini dilakukan dengan memancarkan gelombang bunyi ke dalam tanah. Yang keempat, sebagai navigasi di dalam laut. Gelombang bunyi berupa sonar digunakan untuk mengukur kedalaman laut dan mendeteksi benda yang bergerak di dalam laut. Dan yang kelima, dalam dunia kedokteran, perambatan bunyi dimanfaatkan untuk diagnosa dan pengobatan. Diagnosa dengan menggunakan gelombang ultrasonik berupa USG atau ultrasonografi untuk mengetahui janin di dalam kandungan. Sedangkan pengobatan meliputi penghancuran jaringan yang tidak diinginkan dalam tubuh, misalnya batu ginjal atau tumor. Manusia dikaruniai oleh Allah 2 buah telinga sebagai indera pendengaran. Indera pendengaran ini berfungsi untuk mendengarkan berbagai macam bunyi.
Yuk, kalian simak bagian-bagian apa saja yang ada di telinga kita. Secara umum, telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi membantu menangkap dan memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga untuk disalurkan ke selaput gendang telinga. Sedangkan lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya suara. Telinga bagian tengah terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, gendang telinga atau membran timpani yang berfungsi untuk menerima suara dari lubang telinga. Telinga bagian tengah yang kedua adalah tulang sanggurdi, yang ketiga tulang martil, dan yang keempat tulang landasan. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan dan memperkuat getaran suara. Dan telinga bagian tengah yang kelima adalah saluran eustachius yang berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. Telinga bagian dalam terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah rumah siput atau koklea. Koklea memiliki sel-sel saraf dan berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Bagian yang kedua adalah sel saraf pendengaran yang berfungsi mengirimkan getaran suara yang diterima ke otak. Kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari telinga kan? Sekarang kalian menyimak ya, bagaimana kita bisa mendengar. Proses terdengarnya bunyi pada telinga kita adalah yang pertama, suara yang didengar akan dikumpulkan oleh daun telinga yang kemudian akan diarahkan ke gendang telinga. Proses yang kedua, gendang telinga akan bergetar dan terdorong oleh gelombang suara. Semakin keras suara, maka akan semakin terdorong ke dalam. Proses yang ketiga, getaran di gendang telinga ini akan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran. Proses yang keempat, ketika tulang-tulang pendengaran bergetar, rambut-rambut halus di koklea juga ikut bergetar. Getaran rambut ini merangsang sel saraf yang berada di telinga untuk mengirimkan getaran suara ke otak. Berikut adalah gangguan yang dapat terjadi pada telinga. Yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Hal ini dapat terjadi karena kotoran dan minyak yang dihasilkan oleh kelenjar telinga mengalami penggumpalan dan mengering. Yang kedua adalah vertigo, yaitu gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Yang ketiga adalah tuli, yaitu adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dari materi yang Ustazah sampaikan, kalian sudah paham kan? Kalau begitu, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!